Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevin Prayogo. Di video kedua ini kita akan mencoba layanan servis OpenSSH server. Tujuannya yang pertama, kita bisa meremote server kita atau Debian kita di putih, dan kita akan sedikit mencoba itu SCP itu share. SCP itu kayak kita ngirim file tapi memakai fitur SSH, yaitu tadi SCP. Oke, kita langsung mulai saja. Kita masuk ke firmware dan memakai Debian yang kemarin yang sudah kita buat. Ini kalian power on aja, kalian tunggu. Oke, sebelumnya saya memberitahu untuk mendapatkan layanan OpenSSH itu didapatkan di server Mirror. Itu kalian bisa cari di web browser, Firefox, Chrome, Microsoft Edge, dan lain-lain. Di sini saya sudah mempunyai ya di modul di tugas classroom saya itu sudah tersedia, dan itu diberikan langsung oleh Bapak Rasta Ferit Permana. Terima kasih Bapak sudah memberikan modul, bahan, dan contoh tugasnya. Di sini di bahan praktikum ada repository Debian 12. Jika kalian memakai Debian versi lain, kalian bisa cari di web masing-masing. Nah, di sini ada banyak, mulai dari repo, kebo, data utama Surabaya, mirror Poliwangi, dan lain-lain. Kalian bisa memilih salah satu dari semua ini. Saya biasanya sering memakai dep atau TPS kebopens ACC Debian main.conf. Kenapa? Karena ketikannya lebih pendek saja sih daripada yang lain. Type UGM juga, tapi saya lebih ke kebopens. Oke, kita lanjut ke Debiannya ya. Kita login sebagai root. Klik root, masukin password yang sudah di atur kemarin. Salah nih, sorry. Root, masukin passwordnya. Nah, di sini ya, ini kan kemarin kita sudah mengatur IP-nya ya. Jadi sekalian, kemarin tuh IP-nya 10.10, ini saya ganti 20.20 ya. Saya ganti. Terus kita lanjut. Oh ya, tempat repository tadi. Repository tempatnya itu di, sebentar, saya nyalakan magnetar dulu. Nah, tempat kita menaruh repository yang kita dapat dari web tadi itu di nano. Kita ketik nano, dia berupa file /etc/apt/sources.list. Nah, ini adalah tempat di mana server Mirror itu berada. Jika kalian enter, nah ini sebenarnya awalnya bukan seperti ini ya. Awalnya itu dep, cd-rom, di baris itu semuanya bawaan default dari Debian 12-nya. Tinggal kita ganti saja yang kita dapat dari web tadi. Jika sudah kita ganti semua dan sesuai, oh ya, dengan namanya di sini kan bookworm. Bookworm itu digunakan jika kalian memakai Debian 12. Jika Debian 11 itu namanya berbeda lagi, namanya bullseye, dan Debian lain juga berbeda. Jadi kalian sesuaikan namanya sesuai nama Debian kalian. Nah, jika sudah, kalian tinggal simpan Ctrl X, terus bisa Y, terus enter. Nah, di sini saya sudah tersimpan
Terus jika sudah ini kita belum selesai, kita harus mendapatkan isi layanan dari servernya itu ke Debian-nya. Caranya kita mengetikkan apt update. Nah, kalian enter, kalian tunggu. Nah, di sini karena saya sudah apt update, ini cuman hit. Jika belum sama sekali, jika berhasil itu hasilnya get 1. Di sini get, ini kan hit 1. Kalau belum sama sekali itu get 1, get 2, get 3 dan seterusnya. Nanti hasilnya seperti ini. Jika hasilnya itu IGN, itu artinya dia tidak berhasil. Itu bisa terjadi karena dia tidak terhubung ke NAT atau internet, dan dia nggak terhubung ke dia cuma nggak terhubung ke internet. Biasanya masalahnya itu. Oke, lanjut. Jika sudah apt update, kita bisa langsung install layanannya. Caranya itu seperti apa? Nama layanannya itu adalah apt install, nama layanannya open ssh server. Nah, jika kalian tidak jelas, saya menyalakan Magnifier dulu. Nah, apt install open ssh server. Oke, jika sudah, kalian klik. Nah, oke, get. Oh, di sini tumben nih, nggak ada continue yes or no ya. Nanti kalau kalian masih ada tulisan yes or no, kalian ketik yes saja, ketik y, bisa enter. Jadi berjalan seperti ini. Oke, di sini kita sudah berhasil menginstal layanannya, yaitu OpenSSH Server. Gimana sih cara konfigurasinya supaya kita bisa mengaksesnya lewat putih? Caranya tuh gampang ya. Caranya itu kalian tinggal tempat konfigurasi SSH itu di nano /atc /ssh/sshd _config. Nah, ini adalah nama dimana konfigurasi SSH itu tersimpan di sini. Dan enter. Nah, di sini sudah jelas ini portnya 22, ini port default ya. SSH itu defaultnya adalah port 22. Oke, di sini kita buat SSH itu ini buat SCP ya. SCP itu di sini kita harus mengubahnya ke permit root loginnya ke yes. Dan ini cara kita login dari Debian lain ingin masuk ke Debian kita ubah aja ke yes. Ini Ctrl X, Y, dan enter. Nah, di sini jangan lupa kita restart layanannya, service SSH restart. Nah, jika sudah, kalian bisa cek statusnya apakah running ataupun disable. Nah, jika disable kita aktifkan saja service SSH start. Jika sudah seperti ini dan tidak ada error, kalian bisa lanjut ke pengujian pertama. Pengujian pertama ini kita uji lewat putih ya. Kita ke putih dan kita masukkan IP si Debian tadi. Nah, IP-nya kan 20.20.21. Kalian ketikkan 20.20.21. Nah, itu kalian ketik open. Nah, di sini ini wajar ya. Ini wajar karena ini baru pertama kali. Jadi kita klik accept. Nah, dan di sini kita tertulis login as. Kita mau login ke Debian ini nih, mau pakai apa gitu. Misalnya kita pakai root, kita masuk root, usul password rootnya. Nah ini berarti sudah berhasil ya. Gimana sih cara kita ngecek berhasil atau enggaknya? Kalian bisa cek di sini kan, bentar, kita cd ke sini aja. Nah, ls. Nah, di sini kan banyak misal
cd home aja, ls. Nah, di sini kan cuman hanya satu student. Coba kita buat directory baru dan kita cek lagi di sini apakah muncul. Jika muncul berarti SSH kita sudah berhasil berjalan dengan baik. SSH remote-nya ya. Kita ketik mkdir /home/ kita mau menamainya dengan apa ya? tjkt. Nah, tjkt kita enter dan kita misal cek di sini ls home dan itu, nah ada student dan tjkt di sini kan sudah jelas. Coba kita cek ls lagi dan yap, sudah jelas di sini ada tjkt yang sudah kita buat dari remote-nya. Berarti ini sudah saling terhubung. Putihnya sudah terhubung ke Debian-nya. Berarti pengujian yang pertama kita tuh sudah berhasil. Bagaimana dengan pengujian 2? Pengujian 2 itu kita menggunakan SCP ya. Jika kita memakai putih itu gampang ya. Jadi kita bisa copy paste. Misal kita punya catatan konfigurasi, jadi kita bisa copy paste nih, gak usah ngetik kayak sebelumnya. Itu kan selalu diketik ya. Di sini jika sudah ada sistem remote, kita gampang ya, tinggal copy paste. Itu mempermudah dan mempercepat. Oke, misal kita mau SCP nih. Di sini saya punya Debian 12 SRP ya. Di sini sudah terinstall SSH juga. Kita nyalakan saja. Ini sebagai bahan percobaan Debian Mapper ya. Kita dari sini aja, dari remote aja buat ngakses Debian-nya. Tadi kan kita sudah ngedit di file nano etc sshd _config. Nah, di sini kan tidak sudah nih mengaktifkan permit loginnya itu ke yes ya. Ini kecil banget, sebentar. Size. Kecil ya biasanya ya. Jadi nanti paling saya memakai magnifier ya untuk ngecek. Nah, ini kita close saja. Oke, di sini kita sudah tersedia putih dan Debian yang akan menjadi bahan percobaan untuk pengujian kedua. Ini harus sama mempunyai OpenSSH server ya, karena saling ngirim. Gimana kalau cuma salah satu? Kalau cuma salah satu, misal di sini Debian 12 SRP ini dia mengirimkan file ke Debian Mapper. Berarti di sini dia hanya memerlukan namanya SSH client, tidak usah SSH server. Dan di Debian 12 OpenSSH client itu sudah tersedia default ya. Jadi kita sudah enak masuk root. Ini masukkan PW-nya. Nah, di sini coba kita cek apakah service, apakah layanan SSH-nya sudah berjalan. Nah, sudah. Kita masuk ke konfigurasi SSH-nya. SSID config. Nah, ntar. Dan ini permit loginnya sudah. Nah, gimana caranya dia bisa berkomunikasi? Caranya itu mudah. Bentar, saya cek dulu. Ini only dan ini nah. Kita cek IP-nya. IP-nya itu sudah jelas, kita harus bisa saling berkomunikasi ya. Oh, ternyata berbeda nih. 30. Ini yang kita ubah. Nano atc network interfaces.
kita harus samakan ya. Jika tidak sama, kita harus membisakan dia berkomunikasi dengan yang lain. Itu bisa dengan cara router Debian tengah, itu yang bisa dijadikan router atau jembatan, sebagai dia tuh bisa saling berkomunikasi dengan IP yang beda. Misal nih contohnya ini 20.20.21 dan ini tadi 30.30, bisa berkomunikasi jika ini FP nya saya nyalakan ya. FP ini saya jadikan kayak jembatan untuk yang lain itu bisa saling berkomunikasi meskipun beda IP. Oke, di sini masuk 20. Tadi satunya sudah terpakai, duanya sudah terpakai, kita coba 3. Kalian Ctrl X, Y, dan Enter. Kalian jangan lupa restart layanannya, service networking restart. Nah, dan kalian ketik IP A, apakah sudah muncul? Oke, sudah. Bisa ngecek dikit, ngeping IP-nya si Debian mapper tadi 20.20.21. Nah, ternyata mau, berarti sudah bisa saling berkomunikasi. Nah, gimana caranya kita itu bisa login Debian ini nih, mau Debian SRV ini mau login ke Debian mapper, itu berbeda dengan caranya putih tadi kan. Di putih tinggal masukkan, kita harus membuat yang namanya itu SSH Keygen minte RSA. Ini membuat kunci ya, buat kunci. Ini nggak usah, biar tanpa password langsung masuk gitu, ini juga nggak usah. Nah, di sini udah terbuat, dan di sini pun harus kita buat SSH Keygen minte RSA. Oke, nah ini nggak usah, tinggal enter aja. Oke, saya clear dulu dan kita ke sini. Nah, jika sudah, kalian tinggal kopikan ID sesama IP-nya, SSH copy ID, terus root, terus kita pakai ini saya nyebutnya Akeong ya, yang di atas 2 kan ada 1, 2, ada nomor di atasnya itu ada Akeong ya, saya nyebutnya 20. Ini masukkan IP-nya si Debian mapper tadi 20.20.21. Kalian ketik enter maksudnya, sorry. Ini kalian ketikkan yes dan masukkan passwordnya. Nah, jika kayak gini, number of key added 1, berarti sudah berhasil ya. Di sini kita juga harus kopikan SH copy ID. Oke, root, masukkan IP si Debian SRV tadi 20.20.23 ya, enter. Ini kalian ketik yes dan masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah sama-sama berhasil. Jadi mereka berdua ini sudah bisa masuk satu sama lain. Jadi bisa SRV mau masuk ke mapper bisa, ataupun mapper mau masuk SRV bisa. Caranya gimana? Caranya gampang, tinggal SSH root, masukin IP-nya 20.20.1, enter, dan yap, sudah berhasil ke Debian server tadi tanpa password. Jika dia login dengan user, maka dia minta password, karena kita di sini membuatnya itu yang SSH copy ID root ya. Oke, gimana cara buktinya? Jadi kan kita tadi di /home itu ada student dan tjkt ya, kita buat lagi make dir /home/ kita buat namanya itu apa ya, LKS. Kita cek di sini ls home. Nah, di sini sudah terlihat ya LKS student dan tjkt. Di sini kita cek coba ls home. Nah,
di sini sudah terlihat ada LKS, student, dan TCKT ya. Berarti sudah terhubung. Gimana ini mau login Debian? Sama caranya itu SSH root, masukin IP-nya 20.20.23 ya, enter, dan boom, kita langsung masuk ke Debian SRV. Caranya mengetahuinya, kita coba cek ls. Bentar, saya nyalakan magnifier karena ini terlalu kecil ya. Nah, coba kita cek di dalam home itu ada apa aja sih. Oh, ada banyak nih ya, cap, response, student, dan TCKT. Kita buat LKS deh, make dir home LKS. Kita cek lagi ls home, dan LKS sudah tersedia. Coba kita cek cara keluarnya gimana. Cara keluarnya gampang, kalian bisa kontrol D ataupun ketik X. Ini juga bisa X. Sorry, wow. Sorry, bentar. Version bentar, escape. Nah, QA. Sorry, escape. Ini Q. Nah, keluar. Oke. Tadi ada sedikit masalah ya, saya lupa. Kan keluarnya itu ini kayaknya masih di host dan Debian server. Ini root pasti sudah kasih. Coba kita ls home. Oh, berarti ini masih di Debian mapper ya. Gimana cara keluarnya? Dengan gampangnya deh, Ctrl D. Nah, dan connection close, otomatis ya, logout. Dan ini balik ke normal di diri dia sendiri. Kan ketikan ls home dan kalian cek. Nah, di sini sudah kita buat dari LKS ya, di sebelahnya cap. Oke. Itu adalah SSH yang kita nyobanya tadi sudah lagi lowbat, sorry. Yang nyobanya kita sudah dari putih ke Debian, sekarang dari Debian ke Debian, dan terakhir kita mau nyoba SCP. Kita coba, ini kita punya folder apa nih? Folder cap. So kita ls cap itu directory harusnya, nggak salah ya. Nah, salah, sorry, ls home cap. Nah, si cap ini kan kosong nih. Kita mau di sini kita cek. Ini kita logout aja dulu, Ctrl D, dan kita langsung ke close. Oke, di sini kita ls home. Nah, di sini ada LKS, student, dan TCKT saja. Coba kita tambahkan cap dengan cara Debian 12 SRV ini mengirimkannya dengan SCP ke sini, ke Debian mapper. Caranya itu SCP, terus masukin apa yang mau kita kirim, itu foldernya itu di home, terus cap. Nah, terus ini kalian ketikkan root, masukin IP root, iya root, enggak root user ya. Terus
masukin IP-nya si dbn mapper tadi 20.20.21, terus kalian titik 2. Nah besok slash. Nah ini kalian mau taruh mana bebas. Kalau kayak gini aja dia akan naruhnya di, sudah jelas di Linux, di direktori utama Linux itu slash root ya. Misal saya naruhnya di home dan gini saja, seharusnya bentar. Oh berarti dia direktori ya. Oh sorry, local home cap is not regular file, file to upload to home. Oh enggak, nggak mau berarti home slash. Ini coba kita ini coba kita tanpa ini. Nah coba kita cek ya apakah mau. Oke, dia tidak mau karena coba kita pwd. Oke, karena kita berada di root ya. Coba kita cd ke home. Nah coba kita mulai scp nya di sini. Saya clear dulu scp, ada cap saja, cap nama filenya, terus root, masukin akeong, IP nya si dbn mapper 20.20.21, terus titik 2 slash home. Jadi kita cek net regularly file. Sebentar saya cek catatan dulu. Bentar, apa yang salah di sini? Ini kayaknya seharusnya user deh, bukan root. Coba kita ganti nama user. Ini student ya, student. Oh, masukin passwordnya. Cap is not regularly file. I like to upload file cap to home. Bentar, coba saya cek dulu. Siapa di directory, siapa aja. Oh, sini kita temukan semuanya ternyata directory ya. Gimana kalau coba kita buat file di cap, cd cap, ini ls, tapi nggak ada apa-apa. Kita buat file txt ya, txt. Nah berarti ini sudah ada ya. Kita langsung scp ya, scp file txt ke student. Jangan student, nanti minta password ke akeong 20.20.21 titik 2 slash home. Apakah berhasil? Dan yap, ternyata berhasil. Sorry tadi lama karena kita nggak bisa mengirim folder ya, kita harus mengirim sebuah file. Saya lupa ngeceknya tadi direktorinya itu apa aja yang directory dan apa aja yang file. Ternyata yang saya buat ini semuanya itu adalah directory ya. Kita harus membuat file sebenarnya, membuat file ataupun salah satu di sini misal file, kita langsung bisa kirim. Jadi kalau sudah bisa kirim tuh scp nama filenya, terus kita root akeong 20.20 itu IP-nya dbn mapper, dan kita mau letakkan di mana, di slash home. Nah file txt ini kan file ya, kita di sini nggak ada file sekali kan. So kita cek ls home. Nah di sini ada file txt. Nah di sini kan kita nggak bisa bedain di mana yang directory dari mana yang file ya. Kita ketik ls -l terus home, boom.
Nah, berarti di sini yang tidak ada D adalah file ya. Di sini sudah jelas ini file, sisanya itu directory. Di sini pun juga bisa sebenarnya, tapi cukup sampai seperti itu aja. Video kali ini cukup panjang ya, dan mumet kalau nggak paham sebenarnya. Paling tujuan video ini itu yang pertama kita sudah tercapai ya. Yang pertama itu adalah menginstal SSH ke dalam Debian. Terus yang kedua kita konfigurasi sedikit, yaitu agar bisa nanti Debian sesama Debian itu bisa saling ngeremote satu sama lain. Terus yang ketiga ya ini SCP, mengirim file ya, saya lupa, mohon dimaafkan ya, seharusnya itu file dan bukan directory karena tadi gagal terus, yaitu yang kita kirim tadi adalah directory bukan file. Sepertinya cukup sampai di sini video kali ini. Mohon maaf kalau panjang dan mutar-mutar ya, karena saya juga baru belajar. Segala kekurangan saya mohon dimaafkan, ataupun ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan juga. Terima kasih telah menonton video saya. Tanpa berlama-lama, saya Kevin Prayogo. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.